Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Hari ini timnas kita, timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Qatar. Disiarkan langsung oleh RCTI. Tentunya kita sebagai supporter Indonesia merasa dakdikduk karena melihat kualitas timnas kita saat ini sangat wow dan wow. Kita melihat bahwa tadi sudah kita simak bersama, kejutan terjadi di masa injury time. Nathan Joe akhirnya bersedia dan hari ini berangkat dari negara atau dari klub yang dia bermain menuju ke Qatar. Kita doakan saja semoga dia bisa sampai dengan selamat agar bisa memperkuat timnas Indonesia saat bertanding malam ini. Nah teman-teman, terkait dengan Piala Asia yang akan dimulai pada hari ini di Qatar, tentunya ada target yang ditetapkan oleh Coach Sintayong ya. Selama ini beredar kabar bahwa Bapak Erick Thohir memberikan target kepada Coach Sintayong itu harus sampai perempat final. Tapi sebenarnya target dari Bapak Erick Thohir itu cukup lolos dari fase grup, itu sudah menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Namun Sintayong sendiri mempunyai target, yaitu sampai semifinal. Dan menurut saya ini adalah sesuatu hal yang positif jika pelatih memiliki sebuah target. Bukan hanya sekedar melatih, atau bukan hanya sekedar bacot dan ngebacot seperti yang dilakukan oleh si Towel ya. Nah berikut mari kita dengarkan perkataan dari Coach Justin soal apa sebenarnya target dari Coach Sintayong. Mari kita simak bersama-sama. Saya target 4 besar. Bukan 8 besar. Ini Sintayong juga ngomong sama lu? Sintayong enggak, ngomong ke Pak Erick. Oh. Ya gue percaya Pak Erick dong. Iya dong, masa lu pengen bikin gua gak percaya sama Pak Maka dari itu, dan sampai Pak Erick bilang gak usah 4 besar, 8 besar aja. 8 gitu. besar itu lolos grup ya. Jadi lolos grup langsung 8 besar. Jadi gue bilang, nah kalau Sintayong pede banget ya, dia harus bertanggung jawab dong. Iya kan? Oke. Jadi intinya adalah untuk gue sih, gini, mau Sintayong kalau lu tanya gue tetap sampai detik ini gue pengen Sintayong perpanjang. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Asumsi dengan alasan apapun yang teknis non teknis Sintayong tidak diperpanjang, we have to move on. We have to move on. It's about timnas. Dan yang jangan diabaikan oleh PSSI adalah, dan ini gue sampaikan juga, fondasi yang sudah dibangun oleh Sintayong kalau diganti pelatih lain semoga diteruskan. Itu aja. Jadi mungkin bisa presentasinya apa, kita udah main kayak begini, tunjukin semua video-videonya gimana pelatihnya, apakah kamu bisa meneruskan atau by the way, yang tadi tentang menurut Coach ST malah PD 4 besar itu emang boleh diumumin? Boleh. Oh boleh. Kalau nggak gue edit. Nggak, boleh. Kan yang kemarin karena pun dia 4 bilang besar 8. itu, kalau lu lolos 4 besar U23, tiganya lolos Olimpiade. Betul, tapi kan di grupnya berat. Betul. Kok bisa 4 Nggak, besar? Sintayongnya pede. Oke. Jadi dia bilang harusnya kita target kita bisa 4 besar. 3 lolos Olimpiade, yang keempat ikut playoff. Dalam arti lebih peluang. Ditimpalin nih, gue ceritain aja langsung. Ya. Ditimpalin sama Erick Thohir. Saya akan kasih bonus paling besar yang pernah terjadi di sepak bola sejarah Indonesia. Kalau lolos Olimpiade. Berapa itu Coach? Dia nggak sebut. Dia bisa tahu. Ya, kita harus optimis ya. Ketika ada nada-nada pesimis yang mencoba untuk melemahkan Coach Sintayong, kita sebagai fans berat tim nasional Indonesia, kita sebagai fansnya Coach Sintayong tentunya harus optimis, mendukung apa yang beliau targetkan. Ya, saya sangat optimis. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di tim U23 ini kan materi pemainnya itu kan berubah-ubah ya.
Kalau untuk pemain senior itu kita bisa menerka-nerka ya. Tetapi untuk timnas U23 sendiri nampaknya saya optimis ya bahwa Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia Qatar kali ini. Karena melihat materi pemain yang ada di timnas kita sangat komplit ya. Apalagi sebagian pemain dari timnas kita ini sudah pernah bermain di timnas senior. Artinya mereka sudah pernah merasakan turnamen-turnamen besar ya, kemarin yang Piala Asia itu. Nah, dan juga lapangan teman-teman. Lapangan yang akan menjadi venue pada malam hari ini adalah lapangan yang pernah dimainkan oleh timnas kita, timnas senior ketika itu saat melawan Australia. Artinya secara lapangan mereka sudah tidak susah ya untuk beradaptasi. Mereka sudah bertanding di sana. Tinggal sekarang dukungan dari supporter yang ada di Qatar sana, orang-orang Indonesia yang ada di Qatar sana, yang harus turun dengan kekuatan full team untuk mendukung timnas Indonesia U23. Malam hari ini sesuai dengan prediksi saya bahwa kita akan menang dengan skor 2-1. Gol itu akan dicetak oleh yang pertama Ramadan Sananta dan juga siapa? Marcelino Ferdinand. Catat ya, 2-1 skor yang saya akan tetapkan untuk hasil pertandingan malam ini. Timnas D guys, Indonesia. Hari ini Indonesia U23 akan menjalani laga pertama Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar. Mainnya nanti malam jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabar gemilang nih, kabar bagus, kabar baik, breaking news menjelang laga pertama Piala Asia U23, Nathan Chow Aon akhirnya kabarnya akan bergabung dengan timnas U23 dan kabarnya juga udah rame nih ya. Nathan langsung berangkat dari Belanda ke Qatar tadi pagi. Ya kemungkinan Nathan mungkin belum langsung main nih ya, tapi ya intinya kita mendapatkan kekuatan baru lagi ya, seorang Nathan bergabung bersama timnas U23 yang dari kemarin katanya nggak jadi diizinin klub, tapi akhirnya berkat lobby dari Pak Erick Thohir berangkat juga Nathan, karena klubnya itu bakal baru main lagi tanggal 25 April kalau nggak salah. Nah, ini jadwal lengkapnya Piala Asia U23 timnas kita tanggal 15 April lawan Qatar, tanggal 18 April lawan Australia. Wah, menarik nih lawan Australia nih ya. Dan lawan Yordania di laga terakhir grup tanggal 21 April, dan Justin Hubner itu baru bisa bergabung tanggal 17. Berarti kemungkinan besar lawan Australia bisa main. Oke, jadi kira-kira menurut kalian semua bagaimana prediksinya laga nanti antara Indonesia lawan Qatar? Menurut gue sih Indonesia insya Allah bisa berbicara banyak. Yuk kita komen semua, let's go! Sampaikan dukungan kalian semua. Guys, kalian tahu nggak kalau Coach Justin baru-baru ini bilang kalau misalnya Sintayong bisa membawa timnas Indonesia U23 masuk ke dalam 4 besar di Piala Asia, maka PSSI harus bikin patung untuk Coach Sintayong. Wow, keren. Bukan tanpa alasan, Coach Justin meminta PSSI membuatkan patung untuk Coach Sintayong. Karena timnas Indonesia U23 itu baru pertama kalinya alias debutan masuk ke dalam Piala Asia U23. Makanya ini akan jadi sejarah baru untuk Indonesia. Kalau misalnya Sintayong memang berhasil nih membawa timnas Indonesia masuk 4 besar Piala Asia kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian setuju nggak kalau Coach Sintayong dibuatkan patung guys oleh PSSI? Sebagai bentuk terima kasih dari kita untuk Coach Sintayong. Komen di bawah. Ya, sebagai wujud atau ucapan terima kasih kepada Coach Sintayong terhadap jasanya ya atas sepak bola Indonesia, saya kira beliau pantas dibuatkan patung ya. Terlepas tanpa harus menunggu lolos ke fase grup atau tidak. Tetapi apa yang sudah ditunjukkan oleh Coach Sintayong selama ini benar-benar membuat kita sangat puas. Buktinya kalau dulu-dulu saat timnas mau main, kita mungkin tidak terlalu merasa penasaran ya. Karena kita sudah tahu, paling tidak pasti kalah lah kalau kita melawan tim-tim besar ya. Tetapi sekarang,
apakah cuma saya atau tidak? Saya yakin semua ya, bahwa sejak beberapa bulan kemarin atau beberapa minggu kemarin kita semua dibuat penasaran bahwa pertandingan itu secepat mungkin digulirkan, karena kita sudah tidak sabaran melihat aksi-aksi yang akan dipertontonkan oleh para punggawa-punggawa timnas U23 yang akan bertanding malam nanti di Qatar. Tentunya ini karena apa? Karena kita melihat proses atau teknik-teknik, cara-cara bermain timnas U23 saat ini sudah berbeda dengan timnas Indonesia ketika itu di masa lampau. Di bawah kepelatihan Coach Sintayong, walaupun timnas kita kalah ya, kemarin ketika kita melihat di Piala Asia timnas senior, walaupun kita kalah dengan Jepang, walaupun kita kalah dengan Australia, tetapi kita bisa menerimanya. Karena permainannya itu sangat cantik. Tidak ada rasa takut di sana. Mereka sangat berani. Walaupun secara peringkat mereka jauh sekali sama tim-tim Jepang, tim Australia, tapi mereka berani memberikan sebuah perlawanan. Itu semua berkat siapa? Berkat tangan dingin Coach Sintayong yang sangat mengidolakan Pep Guardiola. Guys, mau tahu review singkat tentang prediksi formasi dan starting line up yang akan diturunkan oleh timnas Garuda kita untuk menghadapi tuan rumah Qatar besok? Yuk kita bahas. Ya, formasi yang digunakan masih sama, yaitu 5-4-1 atau bisa juga 3-4-3 ketika transisi menyerang dilakukan. Pada posisi penjaga gawang sudah hampir pasti Hernando yang akan diturunkan. Kemudian trio center back pun sudah hampir pasti juga akan ditempati oleh Rizky Ridho, Ferrari, dan Komang, dikarenakan Justin Hubner belum dapat bergabung dengan timnas kita. Di posisi back kiri ada Pratama Arhan dan di kanan ada Rio Fahmi. Untuk gelandang, kemungkinan Arkan Fikri akan menemani Ivar Jenner di lini tengah. Dan Marcelino Ferdinand akan didorong agak ke depan di posisi winger kiri untuk mensupport Rafael Strike yang menjadi ujung tombak. Sedangkan Witan Sulaiman akan ada di posisi winger kanan. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Yeay, Timnas Day guys. Hari ini Timnas Indonesia akan menghadapi Qatar U23 pada pembukaan Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Jassim bin Hamad Stadium. Jassim bin Hamad Stadium ini adalah merupakan venue ketika timnas Indonesia melawan Australia di Piala Asia Senior kemarin yang berkesudahan dengan kekalahan tim kita 0-4. Mudah-mudahan kali ini sejarah berubah. Indonesia dapat mengalahkan Qatar yang menjadi tuan rumah kali ini guys. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Tajikistan, yaitu Nasrullah Kabirov. Nasrullah merupakan wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Kuwait pada penyisian Piala Asia beberapa waktu lalu ketika Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait. Semoga kali ini keuntungan berpihak pada timnas Indonesia guys. Untuk prediksi, formasi, dan starting line up udah gue bahas di video sebelumnya, bisa langsung kalian aja nanti. Dan pertandingan ini disiarkan secara langsung oleh RCTI pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kita doain aja semoga pemain kita dalam kondisi yang fit 100%, siap bertanding, tidak ada kekurangan satu apapun, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal hari ini. Menurut kalian prediksinya gimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sikat! Prediksi timnas Indonesia versus Qatar di Piala Asia U23. Let's go. Ada info menarik di akhir video. 2-0 lah. 3-2. Oke, kira-kira dari 3 pemain ini siapa yang cetak gol? Sananta, Lalu? Ramadan, Sananta. Sananta juga. Siap. Buat Indonesia 3, Qatar mungkin 1 ya. Kira-kira dari 3 pemain ini siapa yang mencetak gol? Biasanya sih Sananta sih. Sananta. Sananta. Saya sih 2-0 bang. Indonesia. Siap. Kira-kira siapa yang golin dari 3 ini? Ramadan, Sananta jelas. Oke, siap. 3-0 Indonesia. Jelas, keren banget. Kira-kira siapa yang golin dari 3 pemain ini? Udah pasti Ramadan Sananta lah. Ramadan Sananta. Oke. Idola banget itu. Berapa gol nih kira-kira? Prediksi saya dia 2 gol, sisanya temen yang lain. Oke, siap. 2-0. Indonesia menang? Ya. Oke, kira-kira siapa yang cetak gol dari 3 pemain ini? Rafael Struik dua-duanya.
Timnas Day. Ya, setelah melalui rangkaian 2 kali uji coba yang saat itu digelar di Dubai, hari ini tim nasional Indonesia akan memulai perjuangannya dalam ASEAN Cup usia 23 tahun. Laga ini akan digelar di Jasim bin Ahmad Stadium yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan tuan rumah Qatar, guys. Dalam preskonnya, STY mengungkapkan bahwa di grup A ini dia mewaspadai semua negara pesaing Indonesia, yaitu tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Mereka adalah negara yang kuat. Walaupun ini bukan agenda dari FIFA, tapi timnas Indonesia dipastikan telah melakukan persiapan yang sangat sempurna. Kekuatan timnas Indonesia dipastikan bertambah setelah Nathan Joaun dipastikan akan bergabung di detik-detik terakhir timnas Indonesia jelang laga melawan Qatar. Nathan sendiri dijadwalkan akan tiba pagi ini waktu Doha, guys. Tentu kehadiran Nathan Joaun dipastikan akan ada salah satu pemain yang harus menjadi korban bergabungnya Nathan, karena batas pendaftaran hanya 23 pemain saja, guys. Kira-kira siapa nih di antara deretan pemain yang ada saat ini yang harus tercoret dengan bergabungnya Nathan Joaun? Untuk prediksi starting line up yang akan diturunkan oleh Coach STY dalam laga perdana ini, yang kemungkinan belum bisa menurunkan Nathan sebagai starter ya, karena memang baru bergabung. Dan seperti inilah kemungkinan formasi yang akan diturunkan oleh tim nasional Indonesia. Ketan Doari di posisi penjaga gawang, Ferrari, Rido, Koman, 3 center back belakang, ada Arkan, Jenner, sama Rio Fahmi yang akan bahu-membahu di lini tengah. Kemudian trio lini depan ada Marcelino, Strike, dan Witan. Seberapa optimis dengan timnas yang ada di Qatar saat ini? Semoga timnas Indonesia meraih 3 poin perdana. Semoga timnas Indonesia meraih 3 poin perdana. Amin, amin, amin. Wah, sudah mulai padat ini supporter ya. Mantap ya, gemuruh suara supporter timnas Indonesia di Qatar, atau yang lebih dikenal dengan Ultras Indo Qatar yang ada di sana. Sangat-sangat luar biasa. Mereka tentunya akan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U23 yang akan bertanding malam nanti pukul 22.30 di Qatar ya. Tentunya live di RCTI. Ya, mari kita bersama-sama mendukung. Semoga Sintayong dapat memilih pemain yang tepat untuk turun nanti melawan Qatar ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Falco Ngoe. Salam olahraga.